Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa iftah 'alaina futuhal 'arifin. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan fikih muamalah, fikih munakahat, fikih nikah, masih tentang perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Yang pertama 7 orang dengan sebab hubungan darah nasab, kemudian 4 orang dengan sebab musaharah ataupun ikatan perkawinan. Yang selanjutnya al-muharramat bir-radha', yaitu perempuan yang haram dinikahi dengan sebab penyusuan, radha'. Yang pertama yang kemarin yang haram dengan radha' adalah ummur ridha'. Ummur ridha' artinya ibu yang memberi susu si seseorang laki-laki bayi kemudian besar. Itu laki-laki haram menikahi ibu yang pernah menyusuinya. Kemudian yang kedua al-ukhtu bir-ridha', saudara ridha', saudara perempuan tapi lewat jalur penyusuan. Yang pertama allati radha'at min alladhi radha'ta min ummiha. Jadi seorang perempuan yang kita minum susu dari ibunya. Jadi ada perempuan punya anak perempuan, kemudian kita minum susu dari ibu si perempuan tadi, maka si anak perempuan tadi berubah menjadi, untuk kita hubungannya adalah saudara penyusu, karena kita nyusu dari ibunya dia. Atau termasuk juga perempuan yang menyusu dari ibu kita. Nah, kita punya ibu kandung, kemudian ada perempuan menyusu dari ibu kita, itu juga berubah statusnya hubungannya dengan kita jadi saudara ridha'. Begitu juga kita sama perempuan itu menyusu dari seorang perempuan yang sama. Dia ada perempuan, kita nyusu sama itu perempuan, dia juga nyusu sama perempuan yang sama. Maka itu juga si perempuan itu menjadi saudara ridha', karena kita menyusu si laki ini dan si perempuan menyusu dari perempuan yang sama. Termasuk juga saudara ridha', yaitu perempuan yang radha'at min labani abika, yang menyusu dari susu bapak kita. Susu bapak kita punya istri. Nah, istri itu bukan ibu kita, bapak kita punya istri 2, ibu kita, ibu tiri kita. Kemudian ada perempuan menyusu sama ibu tiri kita, istri bapak. Maka perempuan yang tadi hubungan dengan kita juga sebagai saudara ridha'. Ini semua haram untuk
haram untuk dinikahi. Kemudian yang selanjutnya yang haram untuk dinikahi yaitu bintul akhi minar ridha. Jadi anak perempuan dari saudara ridha. Saudara ridha. Kita punya saudara laki-laki, saudara ridha. Itu anak dia haram untuk kita nikahi. Bintul ridha artinya kullu unsa, setiap perempuan yang menyusu, yang minum susu dari susu saudaramu. Jadi kita punya saudara laki-laki, dia punya istri. Kemudian ada bayi yang minum susu dari istri saudara. Maka anak tadi jadi anak saudara ridha. Subhanallah, anak saudara ridha. Begitu juga yang haram dinikahi ke bawah. Jadi anak saudara ridha, begitu juga anak-anaknya, anak cucu-cucunya ya sampai ke bawah semuanya haram untuk dinikahi. Selanjutnya yang haram dinikahi juga adalah bintul ukhti minar ridha, yaitu anak perempuan dari saudara perempuan ridha. Ini sama seperti tadi. Kita punya saudara perempuan, kemudian ada anak bayi yang nyusu sama saudara kita. Maka itu anak yang nyusu tadi namanya anak saudara perempuan dari ridha, haram kita nikahi. Termasuk juga anak si yang menyusu, anak yang menyusu ataupun cucunya ke bawah semuanya jadi jadi anak dari saudara ridha, anak dari saudara perempuan kita yang dari ridha. Termasuk yang haram dinikahi al-ammatu min ar-ridha, yaitu adik ataupun kakak perempuan dari bapak kita dari ridha, yaitu setiap perempuan yang menyusu bersama bapak kita. Jadi dia sama bapak kita menyusu di tempat di perempuan yang sama, maka dia itu bagi kita adalah ammah tapi dari ridha. Termasuk juga perempuan yang menyusu dari 8 kakek. Kita punya kakek, beliau punya istri. Kemudian ada perempuan yang menyusu dari istri beliau, istri kakek. Bukan anaknya, ini anak orang lain, menyusu dari istri kakek. Maka itu juga anak itu statusnya untuk kita sebagai ammah minar ridha, haram untuk dinikahi. Kemudian yang keenam yang diharamkan untuk dinikahi dari ridha yaitu khalah. Khalah artinya bibi dari pihak perempuan, dari pihak ibu. Cuman ini bukan jalur nasab, jalur ridha, yaitu kullu unsa rada'at ma'a ummika. Jadi setiap perempuan yang menyusu bersama ibu kita. Kita punya ibu, ada perempuan yang lain nyusu di tempat yang sama ibu kita. Maka itu perempuan itu namanya al-khalah min ar-radha'. Ataupun rada'at min ihda jaddatik, ataupun ada perempuan yang menyusu dari salah satu nenek kita, yang menyusu dari nenek kita. Ini juga namanya khalah min ar-radha' yang haram kita nikahi. Yang ketujuh yang haram untuk dinikahi lewat jalur radha' adalah al-bintu min ar-radha', yaitu anak perempuan radha'. Anak perempuan radha' artinya kullu unsa rada'at min zawjatik. Setiap perempuan, bayi perempuan yang minum susu dari istri kita, maka itu anak perempuan, namanya anak ridha yang haram untuk dinikahi. Inilah 7 orang yang haram dinikahi lewat sebab jalur ar-radha'. Kemudian juga sama yang haram dinikahi radha' lewat jalur musaharah. Kalau tadi radha' dengan radha' nasab. Yang pertama yang haram juga dinikahi, yang pertama ibu istri dari radha'. Jadi istri kita pernah minum susu
ketika dulu kecil dia pernah minum susu sama seorang perempuan, maka ini perempuan haram kita nikahi karena menjadi ibu rida dari istri kita. Jadi ibu rida dari istri haram untuk dinikahi. Termasuk anak istri dari rida. Jadi istri kita pernah menyusu ke seorang bayi perempuan. Ini juga sama. Maka si bayi tadi menjadi anak istri. Anak istri. Anak istri. Juga haram kita nikahi. Haram dinikahi anak istri. Ini maksudnya anak istri yang bukan anak kita. Anak istri artinya anak istri kita tapi anak orang lain. Dia nyusui anak orang lain. Maka bagi kita sebagai suaminya, ini anak ini menjadi anak dari istri, anak istri kita tapi dari jalur radha bukan jalur nasab. Yang selanjutnya zaujatul ab minar radha, yaitu istri dari bapak kita dari radha. Bapak ridha artinya suami dari ibu ridha. Kita pernah menyusui dari perempuan, ini suaminya beliau namanya bapak ridha. Kemudian istri dari bapak ini, baik ibu ridha kita ataupun istri beliau yang lain, itu namanya zaujatul ab. Istri dari istri bapak lewat jalur ridha, hukumnya haram dinikahi bersama. Kemudian yang terakhir zaujatul ibn minar ridha. Ini istri dari anak laki-laki kita. Kita punya anak laki-laki tapi bukan laki-laki jalur saudara, tapi jalurnya ridha. Karena ada anak bayi laki-laki pernah menyusu dari istri kita. Maka anak laki-laki ini statusnya menjadi anak ridha. Hukumnya sekarang istrinya, istri dari anak ridha, istri dari anak laki-laki kita lewat jalur ridha, hukumnya haram dinikahi. Inilah 4 yang haram dinikahi karena ridha lewat jalur perkawinan. Kemudian yang saya itu sudah hampir berapa orang? 7 yang dari nasab, 4 dari ridha, kemudian 7 dari nasab, 4 yang musyawarah, kemudian 7 dari ridha, sekitar sudah 14, 8 tambah 14 sekitar 22 orang yang haram dinikahi dengan itu mu'abbad, yang haram dinikahi selama-lama. Haram dia hirmah, yang perempuan yang haram dinikahi selama-lama. Kemudian yang kedua yang haram dinikahi tapi muakkad. Haram dinikahi muakkad yaitu perempuan yang haram dinikahi tapi dalam jangka waktu tertentu, tidak selama-lama. Yang pertama al-jam'u bainal ukhtain, haram menggabungkan antara kakak beradik. Ini haram menggabungkan apabila kita nikah dengan adiknya ataupun kakaknya, haram menikah dengan adiknya, tapi tidak haram selama-lama. Boleh kita ceraikan kakaknya, kemudian kita nikahi dengan adiknya. Ini artinya boleh, maksud boleh makna muakkad tadi. Jadi haram dalam selama kita masih berhubungan dengan kakaknya, haram menikah adiknya. Ataupun kita pernah menikahi adiknya, maka selama kita masih berhubungan dengan adiknya, haram menikahi kakaknya. Tapi solusi kalau pengen cerai adiknya kemudian nikahi kakaknya dibolehkan. Tidak selama-lama haram. Itu yang pertama, yaitu al-jam'u bainal ukhtain, menggabungkan antara kakak beradik tidak diperbolehkan. Kalau pengen dia cerai satu, kawin dengan yang satu lagi. Kemudian yang kedua, al-jam'u bainal mar'ati wa 'ammatiha aw khalatiha, haram juga kita gabungkan antara seorang perempuan dan bibinya atau tantenya, enggak boleh. Kita nikahi perempuan di saat yang sama, sedangkan kita masih berhubungan dengan perempuan itu, kita nikahi adik ibunya ataupun adik bapaknya. Jadi tidak diperbolehkan. Kalau pengen nikah dengan bibinya, ya sudah kita cerai dulu istri kita. Cerai dulu perempuan itu,
kemudian nikahi dengan bibinya dia. Jadi tidak boleh digabung sekaligus antara seorang perempuan dengan bibinya. Yang kemudian diharamkan juga menggabungkan antara seorang perempuan dan anak saudaranya, antara ponakannya. Kita nikah seorang perempuan, kemudian kita nikah sama ponakannya, enggak diperbolehkan. Kalau pengen ya cerai dia dulu, kemudian kita ambil ponakan. Begitu juga diharamkan menggabungkan antara perempuan dan anak perempuannya. Jadi kita nikah sama seorang perempuan janda, kemudian kita pengen nikah sama anaknya sekaligus. Nah, tidak diperbolehkan. Kalau pengen cerai dulu ibunya, kemudian nikah sama anaknya diperbolehkan. Tapi dengan syarat sebelum kita berhubungan dengan ibunya. Kalau sudah terjadi hubungan dengan ibunya, anaknya jadi haram abad. Tidak boleh dinikahi selama-lama walaupun kita sudah mencerai si ibunya. Begitu juga diharamkan menggabungkan antara seorang perempuan dan cucunya. Cucunya yang perempuan juga tidak boleh. Kalau pengen cerai dulu tu perempuan, nikah dengan cucunya. Nah, tidak diperbolehkan menggabung antara seorang perempuan dengan cucunya. Nah, kemudian yang diharamkan, jadi masih yang diharamkan yaitu al-khamisah. Haram menikah dengan istri yang kelima, karena maksimal 4, enggak boleh lebih. Maksimal 4. Enggak boleh nikah lebih dari 4. Haram menikah perempuan yang kelima. Yang kelima. Begitu juga haram menikahi perempuan al-musyrikah al-wathaniyah. Perempuan yang kafir, yang musyrik, yang nyembah patung. Enggak boleh. Seperti Hindu, Buddha. Tidak boleh, haram untuk dinikahi oleh seorang muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian nikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman. Jadi perempuan wathani artinya perempuan yang tidak memiliki kitab, seperti Majusi, kemudian kayak Hindu, Buddha. Itu perempuan agama-agama yang kalau Yahudi dan Nasrani terlain hukum. Jadi yang haram dinikahi perempuan yang musyrik, yang menyembah patung, yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, agama-agama yang lain semua. Beda halnya begitu juga perempuan. Kemudian perempuan yang muslim tidak boleh menikah dengan laki yang bukan muslim, non muslim, kafir, enggak boleh. Perempuan muslim tidak boleh menikahi dengan laki-laki yang kafir. Kemudian halal untuk laki-laki yang muslim menikah dengan perempuan yang ahli kitab, yaitu perempuan Yahudi dan Nasrani, tapi dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat-syarat. Walaupun dibolehkan tapi makruh. Makruh menikahi perempuan yang kitabi, perempuan Nasrani atau perempuan Yahudi, makruh untuk dinikahi. Dengan syarat-syaratnya, banyak syarat untuk sah menikahi perempuan yang Yahudi atau Nasrani. Termasuk perempuan yang diharamkan untuk dinikahi yaitu perempuan yang sudah menikah, istri orang. Tak boleh kita nikah. Tak boleh menikah dengan seseorang perempuan yang sedang memiliki suami. Wal muhsanatu minan nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanatu minan nisa, artinya haram dinikahi perempuan yang sudah bersuami. Dan juga haram dinikahi perempuan al-mar'atul mu'taddah, perempuan sedang beriddah, perempuan yang sudah diceraikan suaminya sedang dalam masa iddah, haram untuk dinikahi. Kemudian juga termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi yaitu yang terakhir al-mar'atul mutallaqatu thalathan,
perempuan yang sudah kita cerai 3. Kalau kita cerai 3, haram kita nikahi kembali, kecuali itu istri kita dulu, mantan istri kita sudah disuruh nikah sama, selesai masa iddah dengan kita, kemudian nikah dengan laki-laki yang lain dan dicerai sama laki-laki yang lain, kemudian habis, belum cukup. Yang pertama syaratnya udah habis masa iddah dengan kita, dan kemudian ia nikah dengan laki lain, kemudian sudah berhubungan, syaratnya harus berhubungan. Kalau laki-laki impoten enggak sah, harus sudah berhubungan. Kemudian setelah berhubungan sudah dicerai dan sudah habis masa iddah, kemudian baru boleh kita nikahi kembali. Ini perempuan yang sudah dicerai 3. Maka hati-hati jangan. Jadi syaratnya ribut. Yang pertama harus sudah selesai masa iddah dari kita, kemudian sudah nikah dengan laki lain, kemudian sudah ada jima', sudah ada hubungan badan. Kemudian kalau enggak berhubungan badan enggak sah, harus hubungan badan dulu. Kemudian dicerai sama dia, kemudian habis masa iddah, kemudian baru boleh kita nikahi kembali. Adapun perempuan yang baru kita cerai, belum nikah dengan orang lain, tidak boleh kita nikahi lagi. Fa in talaq, kata Allah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka jika ia mentalaknya lagi setelah 2 kali, artinya mentalaknya kali ketiga, fala tahillu lahu, maka itu perempuan tidak halal kembali baginya, min ba'du, setelah itu tidak halal lagi setelah itu, hatta tankiha zawjan ghairah, sampai ia menikahi suami yang lain. Sampai ia menikahi suami yang lain. Inilah 7 golongan perempuan yang haram untuk dinikahi. InsyaAllah ke depan kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.